Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kembali lagi dengan Bapak Sultan Anwar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Di video kali ini kita akan melanjutkan video tentang bab 4 hidup lapang dengan berbagi. Adik-adik masih ingat di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai tentang makna zakat dari segi pengertian zakat, macam-macam zakat, cara menunaikan zakat, siapa saja yang berhak menerima zakat, dan kapan waktunya kita mengeluarkan zakat. Nah, untuk melanjutkan video pembelajaran kita, Pak Guru akan terlebih dahulu mengingat kembali kepada adik-adik sekalian bahwa capaian pembelajaran kita pada video kali ini adalah peserta didik mampu memahami zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yang ketiga, peserta didik mampu mempraktikkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Dan terakhir, peserta didik mampu menjelaskan hikmah berbagi dari zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Adik-adik, mari kita berdoa sebelum memulai pembelajaran kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepemahaman. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik, pernahkah kamu mendengarkan kata infak? Seperti apa sih pengertian dari kata infak? Mari kita sama-sama bahas mengenai tentang pengertian dari kata infak. Infak berasal dari kata nafak yang artinya nafkah. Infak dalam arti luas mencakup zakat, sedekah, dan pemberian sukarela yang dianjurkan. Adik-adik, infak adalah tindakan memberikan sumbangan atau donasi secara sukarela dari harta yang dimiliki seseorang untuk tujuan kebaikan sosial atau amal. Nah, infak biasanya tidak memiliki kewajiban atau perhitungan yang ketat seperti zakat yang telah kita bahas di video sebelumnya. Dan itu sepenuhnya tergantung pada kemurahan hati setiap individu. Infak merupakan perbuatan baik yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 92 yang berbunyi, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Yang artinya, kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Nah, adik-adik, ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa berinfak adalah amalan yang sangat istimewa. Berinfak sebaiknya menggunakan sesuatu yang dicintai dan yang bagus dari apa yang kalian miliki. Jadi jangan berikan infak sesuatu yang kita sudah tidak mengharapkannya. Orang yang gemar berinfak juga akan memperoleh doa dari makhluk Allah yang paling taat, yaitu malaikat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, tiada suatu hari pun di mana umat manusia bangun dari waktu pagi hari melainkan dua malaikat yang turun, lalu salah satu dari mereka mengucapkan doa, "Ya Allah, berilah ganti atau harta bagi orang yang berinfak." Sementara yang lain mengucapkan, "Ya Allah,
kebinasaan bagi mereka yang menahan hartanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, adik-adik, kali ini kita akan membahas mengenai tentang pengertian sedekah. Sedekah adalah tindakan memberikan sumbangan atau pemberian secara sukarela tanpa adanya kewajiban atau perhitungan yang ketat untuk membantu orang lain atau tujuan amal. Sedekah umumnya diberikan atas dasar kebaikan hati dan kasih sayang tanpa mengharapkan imbalan atau penggantian. Adapun pengertian secara bahasa, sedekah berasal dari kata sadaqah, artinya benar. Dengan demikian, orang yang bersedekah merupakan orang yang imannya benar. Secara istilah, sedekah adalah penyerahan suatu benda dari seorang muslim tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu untuk kebaikan dan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah memiliki nilai yang mulia. Sedekah juga dapat meredam saat terjadi kebencian, permusuhan, ataupun pertikaian. Karena bersedekahkanlah dengan cara yang kalian mampu, terutama kepada kerabat dekat. Dengan sering bersedekah akan merekatkan keluarga sehingga terhindar dari permusuhan. Adik-adik, salah satu contoh sedekah yang paling mudah adalah sebagaimana hadis Rasulullah SAW, yaitu yang artinya senyum kalian bagi saudaranya adalah sedekah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi mari kita saling bersedekah dengan senyum kepada sesama. Jadi adik-adik, sudah kita bisa dapat gambaran bahwa sesungguhnya sedekah itu bukan hanya dari segi materi maupun harta, tetapi juga bisa dalam bentuk senyuman atau persahabatan, saling bantu-membantu, termasuk juga sedekah. Adik-adik, sekarang kita ke pengertian tentang hadiah. Adik-adik, pernahkah kalian mendapatkan hadiah? Ceritakan pengalaman itu, mungkin akan menjadi inspirasi buat teman yang lain. Sungguh bahagia dapat hadiah, bukan? Terutama pada saat momen bahagia seperti mendapat juara dalam lomba. Hadiah merupakan pemberian kepada seseorang dengan maksud memberikan rasa hormat, memuliakan, ataupun memberikan penghargaan. Misalnya, pada saat kenaikan kelas, memenangkan lomba menulis, lomba pidato, dan lomba lain sebagainya. Saling memberi hadiah merupakan perilaku yang terpuji, dan kalian bisa mempraktikannya dalam keluarga, seperti kakak memberikan hadiah kepada adik karena rajin sholat berjamaah, ayah memberi hadiah kepada ibu karena telah mendidik dengan sabar, dan ibu memberi hadiah pada kakak karena telah menjadi contoh adik yang baik. Hadiah tidak harus dalam bentuk barang. Kalian bisa membuat ucapan yang indah hingga membuat mereka bahagia serta termotivasi melakukan yang lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, berjabat tanganlah maka akan hilang rasa dendam dan dengki, dan saling memberi hadiahlah maka kalian akan menjadi saling mencintai. Hadis riwayat Malik. Nah, adik-adik, memberi hadiah dengan niat yang tulus hukumnya mubah atau boleh, dengan tujuan memberikan rasa hormat dan penghargaan. Tentu ini sangat baik. Tetapi sebaliknya, jika memberikan hadiah dengan mengharap memperoleh kedudukan atau jabatan, tentu sangat dilarang. Misalnya ada pemilihan tim sepak bola, kemudian ada salah satu peserta yang memberi hadiah kepada panitia pemilihan dengan harapan terpilih menjadi anggota tim. Pemberian hadiah seperti ini dilarang. Oke adik-adik, dari penjelasan tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah, tentunya kita akan mengetahui seperti apa sih perbedaan
antara zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Perbedaannya adalah zakat adalah kewajiban agama dalam Islam. Infak dan sedekah adalah pemberian sukarela, dan hadiah adalah tanda kasih sayang tanpa kewajiban. Semua bentuk ini adalah cara berbagi dan berbuat baik. Nah, adik-adik, khusus perbedaan infak dan sedekah, perbedaan infak dan sedekah tersebut terletak pada bentuk pemberian atau wujud yang diberikan. Infak hanya terbatas pada amalan berupa harta, sementara itu sedekah tidak terbatas pada amalan yang berupa harta. Contoh sedekah dan infak. Bentuk pengeluaran dari infak harus berupa harta. Contohnya memberikan uang kepada pengemis, sedangkan wujud dari sedekah tidak terbatas pada harta saja, tetapi lebih luas mencakup non-harta, tindakan mengandung kebaikan, dan sebagainya. Contoh sedekah adalah memberikan senyuman, memberi makan kucing, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, jadi sudah jelas ya perbedaannya antara zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Nah, adik-adik, sebagai pembahasan kita yang terakhir adalah hikmah berbagi. Apa sih itu hikmah? Hikmah artinya adalah makna yang terkandung di balik suatu peristiwa seperti hikmah berbagi dari zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Nah, yang pertama adalah dengan kita berbagi dapat melipat gandakan rezeki kita. Yang kedua adalah dapat menghapus sikap pikir atau pelit di dalam diri kita. Yang ketiga, dapat juga membersihkan harta yang kita peroleh. Yang keempat adalah bisa menjadi sebagai penolak musibah atau penolak bala untuk kita dan keluarga. Yang terakhir adalah dapat membantu orang yang lemah. Demikian adik-adik sekalian hikmah berbagi dalam pembahasan di bab 4 ini. Semoga adik-adik dapat mengerti dan memahami video pembelajaran kali ini. Dan ucapan terima kasih kepada adik-adik sekalian telah memperhatikan dengan seksama dalam video pembelajaran ini. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan Pak Guru mohon maaf apabila dalam pembuatan video ini terdapat salah kata, salah ucapan, dan salah persepsi, karena sesungguhnya manusia itu tidak tutup dari yang namanya kesalahan dan kehilafan. Karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Sultan Anwar mohon pamit undur diri dari hadapan layar video adik-adik. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.